mautan atau maulidan, saya nggak terlalu suka masuk ke perdebatan apakah betul Kanjeng Nabi itu lahirnya 12 Rabiul Awal atau bukan, ada perdebatan. Saya nggak ikut masuk di situ. Kalau itu nanti sama dengan Natal, apakah betul itu kelahiran Isa 25 Desember dan lain sebagainya. Aku nggak punya kemampuan, otakku nggak nyampe. Aku lebih senang membayangkan bahwa orang mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu menurutku masih masuk akal, walaupun ada yang bilang bagaimana kita bisa bermimpi tentang orang yang tidak pernah kita lihat gambarnya. Bagaimana kita bisa mimpi tentang Gunung Semeru kalau Gunung Semeru itu atau Gunung Merapi tidak pernah kita lihat. Bagi aku bisa ya, dari cerita bahwa Gunung Semeru itu begini, pucuknya perbedaannya sama Merapi begini, bedanya sama Gunung Raung begini. Kok bayangin orang bisa bermimpi begitu. Juga kalau dikasih tahu tentang Nabi Muhammad itu sering dikasih tahu rambutnya agak ikal-ikal, sedikit gondrong, terus kalau jalan itu menunduk seperti orang yang turun dari lereng gunung. Masa sih kita nggak bisa mengimpikan orang seperti itu? Dan kalau bicara selalu lemah lembut, nggak kayak aku nih, berangasan, ngomongnya banyak senyum. Bapakku dulu kalau ngedalang terus Anoman, orang yang monyet putih itu mau melawan Anoman mau membinasakan angkara murka yang ada pada jasad Rahwana. Perang Anoman dari ini Anoman keluar, ketemu Rahwana, perang. Anoman itu masa kecilnya saking saktinya, kalau dia seneng dibelikan permen, dikasih mainan, dikasih game sama orang tuanya, dia lunjak-lunjak nggak sadar, 1 kali lompatan dia 7 kali keliling bumi. 7 kali. Itu juga yang aku ceritakan ke anak itu. Jagat namanya Anoman, kagum sama Anoman. Dia masih kecil waktu itu. Suatu hari dia bertanya ke guru ngajinya, saking kagumnya dia sangat, tapi lebih kagum lagi kepada Kanjeng Nabi. Suatu hari dia nanya, Bu, katanya, mungkin nama guru, aku lupa, Pak atau Pak ya, dia bilang, Anoman itu apanya Nabi Muhammad? Guru ngajinya bilang nggak ada hubungannya. Anoman itu wayang, fiksi. Kanjeng Nabi itu nyata. Saya agak kecewa sama gurunya waktu itu. Saya datangi, Pak, ini Bapak membunuh imajinasi anak saya. Loh kenapa? Dia sudah kagum sama Anoman. Kalau Anoman ini ada hubungannya sama Kanjeng Nabi, dia akan tetap mengagumi Kanjeng Nabi dan mengagumi Anoman. Loh, tapi ini kan fiksi, Pak. Iya, tapi nanti lama-lama kan dia tahu bahwa itu fiksi, Pak. Umur kelas SD nanti tahu, Pak. Loh, terus hubungannya apa sama Kanjeng Nabi? Ya, pakai yang menjaga kebun kormanya apa tuh? Kan asik kebun korma Kanjeng Nabi dijaga oleh Anoman. Orang yang sosok yang bukan manusia tapi hatinya lebih manusia daripada manusia, daripada sosoknya manusia tapi hatinya monyet. Kanjeng Nabi pasti sayang. Kanjeng Nabi pasti sayang. Nah, saya selalu bilang beda-beda pendapat nggak apa-apa, terutama di medsos, tapi jangan menyerang pribadi apalagi sampai membuka aibnya. Beda pendapat di medsos, oke, tapi ya lawan pendapatnya dengan pendapat juga. Seperti kata Voltaire, filsuf Prancis,
Aku tidak setuju sama pendapatmu, tapi aku bela sampai mati hakmu untuk berpendapat. Nah itu, jangan terus diserang fisiknya, dibuka aibnya. Aduh, kenapa? Karena aku yakin bahwa setelah kenabian, setelah Kanjeng Nabi, tidak ada orang suci. Yang ada hanyalah orang yang sudah dibuka aibnya oleh Tuhan dan orang yang belum dibuka aibnya oleh Tuhan. Kamu yang suka membuka aib orang, tinggal menunggu kapan aibmu dibuka. Saya punya kakak seorang bidan senior di Situbondo, bidan kelima namanya Ibu Sudarwati. Saya manggilnya Beti, singkatan dari Mbak Wati. Kalau dia sudah marah ke saya, nggak manggil aku kamu, tapi situ. Suatu hari saya di situ-situ kan, karena saya membuat ibu saya pingsan. Kenapa ibu saya pingsan? Karena saya meninggalkan ITB. ITB saya tinggalkan, teknik sipil saya tinggalkan, karena saya lebih tertarik di dunia kesenian. Ibu mendengar dan ibuku pingsan. Satu-satunya yang menghibur dan membesarkan aku hanyalah sabda Kanjeng Nabi Muhammad yang sering dikutip oleh kiai, bahwa kamu boleh berbeda pendapat soal apapun termasuk soal jodoh kepada bapak ibumu, tapi jangan pernah berkata kasar. Waktu itu aku tidak berkata kasar, tapi mungkin ibu kaget. Aku merasa bersalah, aku dimarahin kakakku. Kamu membuat ibu situ, bikin ibu kayak gitu. Dalam hati, menurut Kanjeng Nabi boleh berbeda pendapat. Ibu pengen aku insinyur, aku pengen jadi seniman. Aku tinggalkan kampus Ganesha, tapi aku tidak sekalipun berkata kasar. Maaf ibuku, maaf Kanjeng Nabi.